Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, mohon izin, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Dian Armando Sanjata. Saya anggota Latsar Angkatan 4, Gelombang 4, Angkatan 28, Kelompok 1. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang SOP yang saya buat dalam aktualisasi saya. Saya izin untuk share screen. Dalam aktualisasi ini berangkat dari adanya keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor A175 dan garis miring AL 308 garis miring DJPL. Ini adalah surat keputusan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan perizinan berusaha untuk penunjang kegiatan usaha terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri melalui sistem maritim. Aturan ini yang membuat adanya perubahan dalam pengajuan berita acara yang terjadi di lapangan. Sebelumnya, ketika kita akan mengajukan suatu perizinan berita acara, lagi, pihak ketiga atau perusahaan yang akan mengajukannya memberikan dokumen secara offline ke kantor. Seperti ini contoh dokumennya. Dan seperti ini contoh untuk permohonannya. Selanjutnya, dengan adanya perubahan aturan tadi, semua berubah menggantikan sistem. Semua by digital dengan melalui aplikasi Maritim Hub. Kemudian ke sistem berita acara. Nah, karena perbedaan ini yang sebelumnya dilakukan secara offline menjadi online, ada miskomunikasi antara baik dari pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam hal ini Disnaf dengan pihak ketiga dalam hal ini perusahaan yang ingin mendapatkan izin pembangunan terminal khusus. Saya izin share screen tentang SOP yang saya buat. Ini adalah contoh SOP yang saya buat. Dalam hal ini, SOP ini saya buat agar mempermudah pihak perusahaan tentang bagaimana mengetahui adanya perubahan dalam pengajuan penerbitan berita acara untuk Tersus dan TUKS. Dalam uraian kegiatan ini, pertama-tama dimulai dengan menerima permohonan berita acara khusus melalui sistem yang tadi yang saya masuk melalui Maritim. Kemudian dari itu pihak Disnaf dalam hal ini Kadisnaf atau admin melakukan penunjukan personil dalam melakukan verifikasi dan menentukan tanggal kunjungan lapangan ke lokasi. Setelah dilakukannya survei, personil akan meminta kelengkapan dokumen dari pemohon. Setelah dilakukan permintaan dokumen disetujui dan akan menghasilkan suatu produk yaitu resume. Resume dari hasil dokumentasi tersebut menjadi hasil kunjungan lapangan ke Disnaf. Kemudian input hasil verifikasi dokumen dan kunjungan lapangan ke sistem Maritim Hub. Setelah semua selesai, penerbitan berita acara dapat di-download di aplikasi Maritim Hub. Berikut juga salah satu flowchart bagaimana tata cara berita acara pembangunan
versus TLKS melalui sistem tertutup dari awal mula menerima surat permohonan sampai dengan penerbitan surat berita acara bisa di aplikasi Maretuno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.